Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, seperti biasa kita mulai dengan membaca doa. Ikuti ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Amin. Nah, selanjutnya mendoakan kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Dan selanjutnya membaca salawat. Ikuti ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya bantu pasang dengan menekan tombol like. Sudah? Tombol subscribe, yang belum menekan tombol subscribe silahkan ditekan. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, kisah Nabi Sulaiman alaihi salam sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, Pak Sam akan menjelaskan kembali ya, bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang sangat luar biasa. Beliau adalah anak kandung dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud pun yaitu nabi yang sangat mulia, sangat luar biasa ya. Nabi Daud memimpin sebuah kerajaan yang luar biasa besar, megah, mewah, tapi tetap hidupnya rendah hati, tidak sombong. Begitupun dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sejak kecil ya, dia sudah mengikuti ayahnya memimpin, membantu memimpin rakyatnya. Di saat di usia 13 dia sudah mulai membantu ya, ketika ada perkara yang dilakukan oleh ayahnya, dia membantu, dia melihat juga bagaimana cara menanganinya atau cara menyelesaikannya. Dari situlah Nabi Sulaiman tumbuh bersama ayahnya, memimpin rakyatnya dengan bijaksana, adil ketika ada permasalahan. Ya, akhirnya setelah Nabi Daud meninggal, ya, naiklah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Allah kasih anugerah yang luar biasa, hampir sama dengan ayahnya, yaitu memiliki kewibawaan, memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa, sangat luas. Dan ditambah lagi Nabi Sulaiman itu bisa berkomunikasi dengan hewan. Hewan apa saja, gajah, pokoknya semua jenis hewan dia bisa berkomunikasi. Dia mengerti bahasa hewan, hewan pun mengerti bahasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Selain hewan, Nabi Sulaiman pun bisa menguasai jin, ya, bisa menguasai jin, bisa menguasai setan. Ya, ketika ia minta bantuan jin, ya, dilaksanakan oleh jin itu. Ya, semuanya patuh terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ya. Tidak mungkin semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai manusia biasa harus patuh pada Allah. Nabi saja patuh, apalagi kita yang manusia biasa harus patuh, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jadi apa? Nabi Sulaiman ya, dia sangat luar biasa, berwibawa, berilmu tinggi, bijaksana dalam memimpin kerajaan. Pasang akan menyampaikan atau akan menampilkan pertemuan kisah Nabi Sulaiman bertemu dengan Balqis atau bertemu dengan Ratu Balqis. Silakan selamat menyaksikan. Ratu negeri Saba yang bernama Balqis sangat terkejut menerima surat dari Nabi Sulaiman.
Ia kemudian membuka dan membaca surat itu yang berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, surat ini adalah dariku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri." Begitulah pembukaan dari surat tersebut. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis segera mengumpulkan para penasehat kerajaannya. Para penasehat cenderung menolak ajakan Nabi Sulaiman. Mereka berkata, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan memiliki keberanian untuk berperang, namun keputusan tetap berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah hal-hal yang akan kamu perintahkan." Setelah menerima berbagai saran, Ratu Balqis ternyata tidak memilih jalan peperangan. Ia beranggapan bahwa Nabi Sulaiman mungkin iri dengan kekayaan yang dimiliki oleh negeri yang ia pimpin, sehingga Nabi Sulaiman ingin menyerangnya. Oleh karena itu, Ratu Balqis memutuskan untuk mengirimkan sejumlah hadiah kepada Nabi Sulaiman. Ratu Balqis ingin mengetahui apakah Nabi Sulaiman merupakan pemimpin yang serakah. Para penasehat kerajaan menyetujui keputusan Ratu Balqis. Hadiah itu berupa ratusan kepingan emas dan permata yang dibungkus dengan kain sutra. Utusan Ratu Balqis segera pergi dengan membawa hadiah tersebut untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, utusan Ratu Balqis sampai di istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menerima utusan Ratu Balqis dengan baik. Namun beliau tidak mau menerima hadiah tersebut. Para utusan Ratu Balqis sangat takjub dengan keindahan istana Nabi Sulaiman. Mereka juga tampak keheranan dengan banyaknya pasukan Nabi Sulaiman, dan di antara barisan perang itu terdapat pasukan hewan dan jin. Mereka menyadari betapa kecilnya hadiah yang mereka bawa dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan Nabi Sulaiman. Para utusan Ratu Balqis itu kemudian pulang ke negerinya dengan membawa kembali hadiahnya. Setelah mendengar kabar dari utusannya, Ratu Balqis menjadi terpesona dan bermaksud datang untuk menemui Nabi Sulaiman. Ratu Balqis memutuskan untuk melihat sendiri kerajaan Nabi Sulaiman. Ia dan beberapa pengawalnya kemudian mempersiapkan diri untuk berangkat menuju ke istana Nabi Sulaiman. Mendengar kabar bahwa Ratu Balqis sedang menuju istananya, Nabi Sulaiman segera mempersiapkan penyambutan kepada Ratu Balqis. Maka diperintahkannya para jin untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis secara diam-diam ketika sang ratu sedang perjalanan untuk menghadap Nabi Sulaiman. Ketika sang ratu tiba beserta para pengiringnya, Nabi Sulaiman menyambutnya dengan menunjuk ke singgasana sang ratu. Nabi Sulaiman berkata, "Seperti inikah singgasanamu?" Ratu Balqis merasa heran dan bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin singgasananya bisa berada di istana Nabi Sulaiman, padahal ia yakin bahwa singgasana itu berada di istananya ketika ia pergi meninggalkan negerinya. Di tengah keheranan tersebut, Ratu Balqis diantar masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk menyambutnya. Lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca bening dan berkilau. Ratu Balqis mengira bahwa ia sedang berada di atas sebuah kolam air, dan ia segera mengangkat kain bajunya agar tidak basah. Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Jangan takut, engkau tidak sedang berada di atas kolam air. Apa yang kau lihat itu adalah kaca-kaca bening yang menjadi lantai dan dinding ruangan itu." Ratu Balqis tersipu malu. Ia segera menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Balqis berkata, "Ya Allah, aku telah lama tersesat berpaling darimu, melupakan nikmat dan karunia-Mu, merugikan dan menzalimi diriku sendiri sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmat-Mu. Ampunilah aku dan kaumku. Aku berserah diri bersama Sulaiman nabimu dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Kasihanilah diriku ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Demikianlah Ratu Balqis akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman, dan kerajaan Sabah dengan kerajaan Sulaiman akhirnya disatukan. Mereka pun hidup bahagia sampai akhir hayatnya.
Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tidak lupa diri meskipun diberi kelebihan oleh Allah, karena apa yang kita punya saat ini hanyalah titipan semata. Amin ya rabbal alamin. Oke, itulah kisah Nabi Sulaiman bertemu dengan Ratu Balqis. Akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Keluarga kerajaannya semakin besar dan semakin luar biasa. Untuk pelajaran yang bisa kalian ambil ada di halaman 51. Nah, di situ tertulis tulisan tebal pelajaran yang kalian petik. Nah, di situ ada A, B, C kalian tulis. Oke? Itu saja tugasnya. Semoga bermanfaat dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dari kebaikannya dan sebagainya. Itu saja pembelajaran yang bisa Pak Sam sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku yang soleh dan salehah. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.